اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد نوينا التعلق والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والرد على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali sampai di halaman 95, masih dalam pembahasan sholat Jumat. Imam Ghazali mengatakan qala al-musannif wa nafa'na bi kitabin thumma lazimal masjida ila al-maghribi aw ila al-'asr. Sampai di sini ya. Nah, dalam pertemuan yang lalu kita bahas setelah engkau selesai melaksanakan sholat Jumat, jangan engkau bergerak baca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain. Setiap surat itu 7 karena itu akan mendatangkan kebaikan, yaitu akan menjagamu dari Jumat sampai Jumat yang akan datang dari gangguan setan. Kemudian baca Allahumma ya Mani ya Hamid ya Mubin ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Adini bi'alika haramik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Lalu setelah itu kerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat seperti yang diriwayatkan. Setelah itu kalau yang kita lakukan sekarang, pulang kita kembali ke rumah, bergegas kita meninggalkan masjid. Tapi Imam Ghazali maunya setelah selesai sholat Jumat itu lazimal masjid, tetap kamu tinggal di masjid, jangan keluar dari masjid setelah sholat Jumat. Sampai kapan Imam Ghazali saya harus di masjid lagi setelah sholat Jumat? 10 menit kah? 15 menit? Saya menunggu 1 jam kah? Sampai maghrib. Siapa yang melaksanakan ini sekarang? Imamnya masjid sudah pulang dari dulu. Sampai maghrib jangan tinggalkan masjid, kata Imam Ghazali. Atau kalau kamu tidak mampu sampai maghrib, ilal asar, sampai adzan asar. Sholat berjamaah, sholat asar, setelah itu pulang kamu ke rumah. Tapi lebih afdal kalau kamu di dalam masjid sampai adzan maghrib. Sampai adzan maghrib. Kenapa sih? Karena kalau kamu tetap tinggal di masjid, pasti kamu akan memanfaatkan waktu dengan baik. Tapi kalau kamu keluar dari masjid itu, pasti kamu nanti melakukan hal-hal yang tidak baik, atau minimal kamu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal hari Jumat itu hari yang mulia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalamnya terdapat waktu-waktu mustajab seperti yang kita bahas. Di antara tujuannya tinggal sampai maghrib atau sampai asar. Wa kun hasanal muraqabati lis-sa'ati syarifah, dan saat itu kamu jadilah kamu selalu berwaspada atau mengintai waktu yang mulia, yang jika kamu berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap Jumat kamu dapat waktu itu, kamu dapat keberuntungan yang luar biasa. Jadi berdiamlah kamu di masjid, lalu manfaatkan waktu itu agar kamu mewaspadai. Boleh jadi ini waktu saya sedang berdoa ini waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jadikan dirimu itu mengintai waktu yang mustajab itu, yang hanya ada di hari Jumat selama seminggu. Fa innaha mubhamatun. Tapi waktu itu mubhamah itu tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan tepatnya waktu itu di hari Jumat. Mubhamatun fi jami'il yaum. Boleh jadi waktu tersebut ada di seluruh hari, dari mulai tenggelamnya matahari hari Kamis sampai tenggelamnya matahari di hari Jumat. Boleh jadi waktu itu ada di
di masa 24 jam itu, maka ketika waktu itu tidak ditetapkan oleh Allah, maka gunakanlah seluruh waktu itu untuk kebaikan. Kalau kau gunakan seluruh waktu itu untuk kebaikan, pasti salah satu di antaranya akan bertepatan dengan waktu itu. Jadi kalau kamu tidak tahu pastinya, ya sudah penuhi semua dengan kebaikan, pastikan akan ada kebaikan di dalamnya. Sama seperti bulan Ramadan. Kapan waktu Lailatul Qadar? Tidak tahu kita Lailatul Qadar itu kan dipindah-pindah oleh Allah Mubham. Jadi bagaimana saya bisa mengetahui ibadah saya tepat dengan Lailatul Qadar atau tidak? Kamu tidak akan mengetahui, maka hitungkanlah seluruh waktu selama sebulan di bulan Ramadan itu dengan kebaikan, pasti salah satunya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau kamu buat kebaikan semuanya, pasti kamu dapat Lailatul Qadar. Sama juga seperti apa amal kebaikan yang bisa mengantarkan saya ke surga Allah? Saya nggak tahu. Amal kebaikan saya yang bisa menjadikan sebab bagi saya mendapat ampunan Allah kemudian memasukkan saya ke surga Allah. Saya tidak tahu. Boleh jadi karena sholat saya, boleh jadi karena puasa, boleh jadi karena bakti kepada orang tua, boleh jadi karena sampai mungkin saya masuk surga karena saya menyingkirkan gangguan di jalan. Ada batu, ada duri saya singkirkan. Boleh jadi itu yang bisa mengantarkan saya masuk surga. Jadi bagaimana saya memastikan ini amal saya menjadikan saya masuk surga atau tidak? Lakukan dalam hidupmu, seluruh hidupmu. Lakukan kebaikan, pasti salah satunya nanti ada yang mengantarkan kebaikan itu ke surga. Sama pula seperti mana keburukan yang bisa menjadikan saya masuk ke neraka. Saya tidak tahu. Boleh jadi karena membuat orang, boleh jadi karena menipu, boleh jadi bagaimana saya menghindari keburukan yang bisa menjadikan saya masuk ke neraka. Caranya hindari seluruh keburukan, pasti kamu akan selamat dari neraka. Atau manakah di antara manusia ini yang merupakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya harus beradab di hadapannya? Sebab kalau kita tidak beradab di hadapan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang berperang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di walinya, bapak ada suhu bilhaq. Siapa yang menggangguku melalui wali-waliku, maka dia telah mengadakan peperangan kepadanya. Nah, mana yang wali, mana yang bukan wali, kita tidak tahu. Jangan-jangan boleh jadi ini wali, boleh jadi ini yang wali. Jadi bagaimana saya ini harus beradab kepada wali? Caranya gampang. Bagaimana caranya? Kamu beradab kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tampak secara luar dia wali atau yang tidak tampak seperti wali. Kamu beradab kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti salah satunya ada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu akan selamat dari su'ul adab terhadap wali. Nah, sama seperti itu. Mana ini waktu yang mustajab? Karena kamu tidak tahu, maka hidupkan seluruh waktu itu dengan hal-hal yang baik. Fa'asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadharri'un. Boleh jadi, semoga saja kalau kamu hidupkan dengan hal-hal yang baik seluruh waktunya, boleh jadi kamu mendapati waktu tersebut atau waktu tersebut mendatangimu pada saat kamu itu khusyuk dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau waktu itu mendatangi kamu pada saat itu melakukan perbuatan yang lalai, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kamu hidupkan dengan banyak berdoa, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti waktu itu ketika datang, kamu sedang memohon kepada Allah dan permohonanmu pasti dikabulkan oleh Allah. Wala tahdur fil jami' al-ilam wala tujalis al-qussas. Jangan kamu habiskan waktumu setelah Jumat atau sebelumnya dengan cara menghadiri kelompok-kelompok perkumpulan orang yang tidak bermanfaat, maksudnya. Wala tujalis al-qussas. Jangan juga kamu duduk bersama tukang dongeng, gitu ya, tukang ngibul, tukang ngobrol, ya, tukang bicara, gitu ya. Hidupnya isinya ngobrol, terus gosip terus.
di warung gitu ya, ngomong tentang segala macam yang tidak ada dasarnya semua kadang-kadang, semua berdasarkan prasangka. Apalagi kita bahas masalah politik, biarkan itu biar dibahas sama orangnya sendiri, kita tidak perlu bahas politik. Duduk kita habiskan waktu, menghabiskan waktu kita semuanya untuk politik, mana yang kira-kira akan jadi presiden, ini yang jadi presiden atau ini yang jadi presiden, mana yang lebih baik. Sudah, itu bukan bagian kita ya. Biarkan itu dipikir oleh orang yang memikirkan, yang pantas memikirkan. Kita jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi di waktu Jumat. Sayangi waktu kita, waktu Jumat. Apa yang harus saya lakukan? Bal majlisal ilmin nafi'. Tapi manfaatkan waktu kamu itu untuk duduk di majlis-majlis yang di dalamnya kamu bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kalaupun kita harus keluar meninggalkan masjid setelah sholat Jumat, pastikan kita di hari itu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita harus duduk dengan keluarga, pastikan di hari itu kita membahas sesuatu yang ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Wa huwa allazi yazidu fi khawfika min Allah wa yanqusu min rahmatika fid dunya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi ambisimu, keinginanmu terhadap dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kamu belajar suatu ilmu, ambisimu terhadap dunia itu meningkat, berarti itu ilmu kamu tidak bermanfaat. Kadang-kadang bukan ilmunya yang tidak bermanfaat, tapi penuntut ilmunya yang salah. Ya. Ilmunya yang dipelajari Al-Quran harusnya bermanfaat, tapi kita duduk di majlis yang niat orang yang ada di majlis itu salah semuanya, hanya mencari kepuasan intelektual, akhirnya tidak bertambah rasa takut kita kepada Allah, tapi justru bertambah ambisi kita terhadap dunia. Nasallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yutaqabbal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tunduk, tidak tunduk, dan dari amal perbuatan yang tidak terkabul. Kalau tidak mendalil. Fakullu ilmin la yad'uka minad dunya ila al-akhirah. Segala ilmu, setiap ilmu yang ilmu tersebut tidak mengajakmu dari dunia menuju ke akhirat, ilmu tersebut tidak menyeru kamu, tidak memotivasi kamu dari dunia menuju kepada akhirat, fal jahlu a'wad 'alaika minhu, maka kebodohan masih lebih baik bagimu daripada ilmu tersebut. Ilmu yang tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, tidak mengajak kamu menuju kepada akhirat, maka kamu lebih baik bodoh. Karena ilmu yang mengajak kita ke dunia, ilmu yang mengajak kita ke dunia itu nanti akan menjadi saksi buruk bagi kita di akhirat. Jangan kemudian ditafsirkan, oh berarti menurut Imam Ghazali bodoh itu selamat. Enggak, Imam Ghazali tidak mengatakan bodoh itu selamat, ya. Tapi bodoh itu lebih selamat daripada pandai berilmu tapi cinta dunia. Berilmu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bodoh masih lebih selamat daripada orang berilmu yang seperti ini. Sebab hujah untuk orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat, nanti lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu wa alimun bi ilmihi lam ya'mala mu'adzabun min qabli 'ubadis matan. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, maka nanti di hari kebangkitan
dia akan disiksa sebelum disiksanya penyembah berhala. Karena penyembah berhala itu bodoh, dia tidak tahu petunjuk, ya dia menyembah berhala. Pantas kamu tahu ilmu tapi kamu masih melakukan menyembah hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, maka hujjah ke atas dirimu akan dipastikan, lebih dipastikan daripada orang yang bodoh. Fasta'idz billah ta'ala min ilmin la yanfa', maka berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita selesaikan ya, tinggal sedikit. Wa aktsir du'a inda tulu'i syams wa inda zawal wa inda al-ghurub wa inda al-iqamah wa inda suhudil khatib al-mimbar wa inda qiyamin nas ila salat. Nah, Imam Ghazali ini kemudian memberi clue, diberi petunjuk. Waktu yang mustajab ini, kata Imam Ghazali, perbanyaklah doa pada saat matahari terbit di hari Jumat. Satu, matahari terbit di hari Jumat, perbanyak doa. Wa inda zawal, ketika tergelincir matahari masuk waktu zuhur, mulai azan zuhur di hari Jumat itu, sehingga setelah itu khatib naik mimbar. Pada waktu azan itu selesai azan berbanyak doa. Wa indal ghurub, dan ketika matahari tenggelam di hari Jumat. Wa indal iqamah, ketika muadzin mengumandangkan iqamah, selesai dua khutbah, kemudian ada iqamatus shalah. Pada saat iqamah itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda su'udil khatib bil mimbar, pada saat khatib Jumat naik ke mimbar, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda qiyamin nas ila shalah, dan ketika manusia bangkit berdiri mau mengerjakan salat setelah iqamah itu, perbanyak doa. Itu juga ada yang menambah di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah berbanyak doa. Kenapa? Fayushik an takuna sa'ah asyarifah fi ba'di hadhil awqat. Karena boleh jadi waktu yang mustajab itu datang di keadaan yang aku sebut tadi. Maksudnya lebih sering waktu mustajabah itu, waktu mustajabnya doa itu datang di waktu-waktu yang aku sebut tadi, kata Imam Ghazali. Kemudian terakhir, wastahid an tatasaddaq fi hadzal yawm bima taqdir alaihi wa ingkar, dan berusahalah kamu di hari Jumat itu untuk bersedekah dengan apa yang kau mampu kau sedekahkan, walaupun sedikit di hari Jumat. Jangan sampai lewat hari Jumat kamu tidak bersedekah, kata Imam Ghazali. Sungguh-sungguhlah kamu untuk mengeluarkan sedekah di hari Jumat, walaupun kamu mampunya hanya sedikit. Kalau mampunya banyak, keluarkan banyak. Jangan yang diambil sedikit ya, kata Imam Ghazali. Walaupun sedikit, walaupun sedikit, kalau kamu tidak mampu banyak. Kalau kamu keluarkan mampu banyak, keluarkan sedekah yang banyak supaya kamu mendapat pahala yang banyak. Kenapa diperintahkan sedekah? Agar tajma' bainas shalah was sadaqah was shaum wal qira'ah wal dzikr wal i'tikaf. Dari pembahasan di awal, Imam Ghazali menganjurkan kita puasa dari Jumat, tapi harus disertai hari Sabtu atau Kamis. Kemudian memperbanyak qiraatul Quran, kemudian memperbanyak dzikir, memperbanyak i'tikaf. Makanya kalau kamu sedekah, kata Imam Ghazali, akan terkumpul di hari Jumat yang mulia itu sholat yang utama, yaitu sholat Jumat, sedekah, puasa, baca Al-Quran, zikir, i'tikaf. Itu terkumpul sesuatu yang kebaikan yang besar-besar di hari Jumat itu. Waj'al hadzal yaum minal usbu' khassatan li akhiratik. Jadikan hari Jumat ini dalam seminggu khusus untuk waktu akhirat. Nah, padahal kalau hari Jumat orderan banyak. Hari Jumat ini banyak pesanan. Usaha kita laku keras di hari Jumat, sehingga kita kalau hari Jumat tidak bisa banyak ibadah. Nah, bagaimana? Nah,
kalaupun kamu harus berada di kantormu, kamu harus berada di tokomu, kamu harus berada di pasar karena kamu sedang bekerja, jadikan hari Jumat itu khusus. Walaupun kamu di kantor, di pasar, jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat, banyak-banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak baca Al-Quran, kaji ilmu yang bermanfaat. Kamu di pasar, kamu bisa buka Bidayatul Hidayah. Nanti kalau ada pembeli, taruh, layani, kemudian lanjutkan lagi. Bisa kamu baca Al-Quran, sibukkan waktu dengan hal-hal yang baik. Fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu. Semoga saja kalau kamu lakukan itu, maka hari Jumat yang kau isi dengan ibadah itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa atas kelalaian kamu yang kau lakukan di hari-hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa langsung nih. Abdullah tidak ada, jadi langsung baca doa aja ya. Ya Rabbana a'tarafna bi'adana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah tansir li kulli awbah wastur lana rawdati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au subha wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la fisabil minna bil mustafa rasuli nazar bi kulli suri bil mustafa rasuli nazar bi kulli suri bil mustafa rasuli nazar bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi abdal habib wa alihi wa sahbihi idza tashis subhi walhamdulillahi wa ta'ala